Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswiku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini kita akan pindah ke bab selanjutnya dengan materi fluida statik. Sebelumnya perlu diketahui apa itu fluida statik. Untuk pengertian fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Di sini saya garis bawahi bahwa zat yang dapat mengalir. Zat yang dimaksud adalah zat gas dan juga zat cair. Macam-macam fluida ada dua. Fluida yang tak bergerak yang biasa dikenal dengan fluida statis dan juga fluida yang bergerak disebut dengan fluida dinamis. Nah, dari kata statis artinya dia berada dalam keadaan diam, tidak bergerak dan juga tidak aktif, serta tidak berubah keadaannya. Adapun materi pokok pada bab ini adalah tekanan hidrostatik, hukum Pascal, hukum Archimedes. Nah, ketiga subpokok materi ini kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Untuk materi pada pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu meniskus, gejala kapilaritas, viskositas, dan hukum Stokes. Untuk subpokok materi yang pertama, tekanan hidrostatik. Untuk tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang. Sehingga untuk persamaan tekanan adalah P sama dengan F per A. Dengan keterangan P adalah tekanan dengan satuan Pascal atau sama dengan Newton per meter kuadrat. F adalah gaya dengan satuan Newton, A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Sementara untuk pengertian hidrostatis adalah ini terbagi atas dua bahasa. Hidro artinya air, kemudian statis artinya tidak bergerak, sehingga hidrostatis adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida yang tidak bergerak. Persamaan tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Nah, ini adalah Rho. Untuk keterangan persamaan di atas, yaitu pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal atau biasa digunakan satuan Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. Untuk G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. H adalah ketinggian dengan satuan meter. Soal mengenai tekanan hidrostatik. Seorang penyelam pada kedalaman 2 meter, massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per second kuadrat. Berapakah besar tekanan hidrostatik yang dialami penyelam tersebut? Nah, ingat pertama-tama tuliskan variabel yang diketahui. Nah, ini telah dituliskan dan telah digariskan pada soal. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatisnya. Nah, tahap ketiga, tuliskan penyelesaiannya. Nah, di sini kan tadi rumusnya tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho GH. Substitusi nilainya, lakukan perhitungan sehingga diperoleh tekanan hidrostatis sebesar 20.000 Pascal. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada pada slide berikut. Nah, gambar yang ada pada slide ini merupakan pengaplikasian dari materi tekanan hidrostatik. Untuk gambar pada bagian sebelah kiri atas, yaitu lubang kuras bak mandi diletakkan di paling bawah. Nah, ini. Coba perhatikan bak mandi yang ada di rumah kalian. Nah, pasti lubang pancarnya itu berada di paling bawah. Kenapa bukan di tengah ataupun di atas?
Nah, ini berkaitan dengan materi tekanan hidrostatik, di mana kedalaman berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Semakin besar atau semakin dalam lubang pada bak mandi, maka tekanannya juga semakin besar. Nah, ketika lubang itu di bagian tengah atau atas, maka kecepatan pancarannya itu semakin kecil karena tekanannya juga kecil. Nah, untuk gambar yang kedua, bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibandingkan bagian atas untuk menahan tekanan. Ingat, pada bagian bawah itu tekanan sangat besar jika dibandingkan bagian atas pada bendungan. Karena diingat bahwa untuk tekanan berbanding lurus dengan ketinggian. Ini pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Agar mengalir, tekanan darah harus lebih rendah daripada tekanan infus. Dan yang terakhir adalah semakin dalam kita menyelam di dalam kolam atau di dalam laut, maka telinga kita akan terasa semakin sakit. Kenapa? Karena di dalam laut atau di dalam kolam tersebut memiliki tekanan yang Soal yang kedua, sebuah pipa U diisi dengan minyak dan raksa. Jika ketinggian raksa H1, jadi untuk H1 di sini memiliki ketinggian 1 cm, maka tentukanlah ketinggian minyak H2. Yang ditanyakan adalah H2. Diketahui massa jenis raksa dan minyak berturut-turut 13,6 gram per cm pangkat 3 dan 0,8 gram per cm pangkat 3, sehingga dituliskan variabel yang diketahui seperti pada slide berikut. Nah, coba perhatikan, di sini kita tidak mengkonversi satuan karena telah sama-sama di sini menggunakan cm dan untuk rho juga menggunakan satuan cm. Yang ditanyakan adalah H2. Berdasarkan hukum utama tekanan hidrostatik adalah semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, jadi di sini kedalaman yang sama, akan mempunyai tekanan hidrostatik yang sama, sehingga persamaan yang berlaku adalah pada P1 di sini sama dengan P2. Nah, masukkan persamaan tekanan hidrostatik yaitu rho GH. Substitusi nilainya, lakukan perhitungan sehingga diperoleh untuk ketinggian pada H2 adalah 17 cm. Bagian B, hukum Pascal. Prinsip hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, aplikasi dari hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik, mesin hidrolik mengangkat mobil, rem hidrolik ini sebelah kanan, dan juga kempa hidrolik. Nah, ini merupakan gambar dongkrak dan juga rem hidrolik. Nah, masing-masing menerapkan prinsip hukum Pascal. Perhatikan gambar mekanisme hidrolik pada gambar ini. Nah, ini merupakan penerapan dari hukum Pascal. Nah, yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tepatnya pada tempat pencucian mobil. Ini dikenal dengan mesin hidrolik yang digunakan untuk mengangkat mobil. Nah, sistem ini dalam keadaan tertutup. Karena cairan yang ada di dalam sistem ini tidak dapat ditambahkan ataupun keluar, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri
akan menuju ke sebelah kanan sehingga piston akan terangkat dan mobil pun akan terangkat. Dengan menggunakan prinsip hukum Pascal, maka persamaan yang berlaku adalah P1 sama dengan P2. Pada persamaan tekanan sebelumnya, yaitu P sama dengan F per A, maka substitusi pada bagian 1 dan bagian 2. Nah, karena hidrolik ini sebenarnya kalau dilihat secara langsung, dia berbentuk lingkaran. Oleh karena itu, untuk luas penampang yang berlaku adalah pi r kuadrat. Untuk keterangan persamaan pada hukum Pascal dapat dibaca di bagian sebelah kanan ini. Contoh soal. Sebuah hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Udara bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki jari-jari sebesar 2 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan dalam sistem tertutup ke piston yang besar yang memiliki jari-jari 10 cm. Berapakah besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki berat sebesar 13.300 Newton. Jadi ini merupakan piston kecil, ini merupakan piston yang besar. Nah, di sini ada udara yang bertekanan tinggi yang digunakan untuk mengangkat mobil. Nah, di sini yang ditanyakan adalah F1. Berapa? Tuliskan variabel yang diketahui. Nah, di sini lihat, perhatikan bahwa satuannya cm. Seharusnya dikonversi ke meter. Namun kita tidak perlu lakukan karena nanti akan saling meniadakan. Yang ditanyakan adalah F1 dengan menggunakan rumus hukum Pascal, F1 per A1, F2 per A2. Dengan F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Karena A adalah luas penampang lingkaran, maka diganti dengan menggunakan pi r kuadrat. Nah, di sini ada pi di atas dan juga ada pi di bawah. Oleh karena itu kita tiadakan saja untuk memudahkan perhitungan. Substitusi nilainya, masukkan nilai R, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kemudian di sini tadi maksud saya kita saling meniadakan sentimeternya. Tidak perlu dikonversi ke meter karena akan saling meniadakan. Lakukan perhitungan maka akan diperoleh 532 Newton. Jadi besarnya gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil dengan berat 13.300 Newton adalah 532 Newton. Bagian C, hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Persamaan yang berlaku pada hukum Archimedes adalah Fa sama dengan Wu dikurang Wf. Atau persamaan yang kedua adalah Fa sama dengan rho F dikali VBF dikali G. Nah, untuk keterangan dari persamaan di atas bisa dibaca atau dilihat pada bagian ini. Prinsip Archimedes ini sebenarnya memanfaatkan adanya gaya ke atas yang timbul karena adanya perbedaan massa jenis zat, sehingga hukum Archimedes menyebabkan benda akan mengalami 3 kemungkinan. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu benda dalam keadaan terapung, melayang, dan juga tenggelam. Syarat supaya benda dapat terapung, yaitu gaya ke atas atau gaya apung, itu harus lebih besar daripada gaya beratnya. Untuk membuat benda melayang, syaratnya yaitu gaya apung harus sama dengan gaya berat. Sementara ketika benda tenggelam, maka yang berlaku adalah gaya apung itu lebih kecil daripada gaya beratnya.
Adapun persamaan yang berlaku ketika benda dalam keadaan terapung, melayang, dan juga tenggelam dapat dilihat pada kotak ini. Untuk pengaplikasian hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat dilihat dari penggunaan hidrometer, kapal selam, kapal laut, balon udara, dan jembatan apung. Nah, ini menerapkan hukum Archimedes. Massa jenis air laut sebesar 1025 kg per meter pangkat 3. Hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Tuliskan variabel yang diketahui, yaitu rho air laut, W air laut, dan juga G. Nah, ini G meskipun tidak dituliskan dalam soal, tapi kita perlu tahu bahwa untuk percepatan gravitasi, itu yang paling sering digunakan adalah 10 meter per second pangkat 2. Yang ditanyakan adalah volume batu. Nah, penyelesaian. Berat air laut menggunakan persamaan W sama dengan M dikali G. Gaya apung atau gaya Archimedes yaitu rho GH. Substitusi nilainya, lakukan perhitungan. Nah, sehingga akan memperoleh volume sebesar 195,1 cm pangkat 3.